Pertama-tama gue mau bilang kalau memang video ini telat banget. Harusnya sih bulan Juli gue upload biar sesuai. Tapi gue udah banyak banget video yang gue jadwalin di bulan itu. Dan di bulan itu juga gue lagi sibuk ngerjain skripsi. Tapi itu semua udah lewat dan akhirnya gue bisa bikin video tentang balapan paling tua di dunia. Selain paling tua, ini juga salah satu balapan paling populer dan bergengsi di dunia. Dengan puluhan tim, pengemudi, dan jutaan orang yang datang untuk nontonnya tiap tahun di bulan Juli. Jadi dalam rangka merayakan ulang tahunnya ke-100, walaupun agak telat, kali ini gue bakal bahas tentang 24 Hours of Le Mans. Manusia itu suka dengan sensasi dari kecepatan. Itulah kenapa dulu manusia suka mengendarai kuda. Dan ketika mobil pertama kali diciptakan serta dikembangkan pada akhir abad ke-19, orang jadi suka mengendarai mobil. Apalagi ketika mobil bisa memberikan kecepatan yang lebih daripada kuda. Otomatis kalau ada dua orang yang bawa mobil, bakal terlintas di pikiran mereka tentang siapa yang lebih cepat. Itulah yang terjadi di tahun 1906 di Prancis, dengan Automobile Club de France mengadakan Grand Prix pertama di sekitar kota Le Mans, yang terbukti sangat populer di kalangan banyak orang. Akhirnya di tahun 1923, Automobile Club de France sebagai klub otomotif dari Le Mans menyelenggarakan The 24 Hours of Le Mans yang pertama, dan awal ini menandakan sejarah balapan yang membentang selama 100 tahun sampai sekarang di 2023. Nah, 24 Hours of Le Mans ini punya tradisi start yang unik sejak tahun 1925 sampai 1969, di mana semua mobil bakal ditaruh berderetan sesuai posisi kualifikasi di jalur pit, dengan semua pengemudi di seberangnya. Pas bendera Prancis dijatuhkan, semua pengemudi langsung lari ke mobil mereka, tutup pintu, dan langsung jalan. Seru banget deh buat ditonton. Nah, tahun 1920-an merupakan masa dominannya dari Bentley yang diikuti dengan Alfa Romeo di tahun 1930-an. Tapi itu semua harus berhenti dulu karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Tapi akhirnya balapan di sirkuit sepanjang 13 km ini kembali lagi di tahun 1950 dengan bertambahnya penonton dan tim yang ikutan. Tapi di tahun 1995 sempat terjadi kecelakaan yang mengerikan, di mana mobil dari Pierre Levy mengenai mobilnya Lance McLean yang lagi kehilangan kendali sampai ban depannya keangkat, dan akhirnya Pierre Levy menabrak tembok, mengakibatkan kebakaran besar dengan kap mesin yang terlontar, mengakhiri nyawa banyak penonton. Pierre Levy sendiri langsung meninggal beserta 83 penonton dan sekitar 120 penonton lain yang terluka. Ini merupakan kecelakaan paling serem di dunia motorsport. Tapi kecelakaan ini juga menunjukkan kalau sirkuit de la Sarthe atau sirkuit Le Mans tidak aman untuk digunakan balapan mobil. Perlu diingat nih, kalau sirkuit ini dibuat di tahun 1923, di mana mobil pada zaman itu maksimal menyentuh 100 km per jam. Sedangkan di tahun 1955, mereka udah bisa nyentuh 241 km per jam, dan sirkuit itu hampir nggak mengalami perubahan. Kecelakaan tersebut sampai membuat banyak negara di Eropa melarang semua macam motorsport. Tapi karena kecelakaan tersebut, akhirnya sirkuit de la Sarthe mengalami banyak renovasi dan membuatnya menjadi lebih aman untuk balapan. Dengan sirkuit yang lebih aman, 24 Hours of Le Mans kembali dilanjutkan pada tahun 1956. Tahun 1960-an menandakan era dominan dari Ferrari, di mana mereka membawa kemenangan mulai dari 1960 sampai 1965. Hal tersebut membuat Henry Ford sebagai pendiri dan pemilik dari perusahaan mobil Ford kesal dengan kemenangan Ferrari yang terus-menerus. Akhirnya dia minta bantuan beberapa orang untuk membuat mobil yang bisa ngalahin Ferrari, yang akhirnya melahirkan Ford GT40 yang pada tahun 1966 mengalahkan Ferrari 275 GTB. Dan kemenangan dari Ford ini akan terus berlanjut sampai 1969. Pada tahun 1970, kemenangan berturut-turut dari Ford akhirnya diberhentikan oleh Porsche yang menggunakan Porsche 917. Apakah di era 70-an Porsche mendominasi? Enggak, atau lebih tepatnya belum terlalu, karena terjadi beberapa kali pemenang yang berbeda dengan mobil yang juga bervariasi. Mulai dari Porsche 917 dari tahun 1970 sampai 1971, Matra Simca MS670 dari 1972 sampai 1974, Mirage GR8 di 1975, Porsche 936 di 1976 sampai 1977, Renault Alpine A442B di tahun 1978, dan Porsche 935 di tahun 1979. Tahun 1982 datang dan menandakan awal dari dominasi Porsche yang luar biasa. Gue udah buat video yang lebih detail soal dominasi Porsche di era ini pada video bagaimana Porsche mendominasi Grup C. Kalau lo pada tertarik, tinggal klik info card di pojok kanan atau link yang gue taruh di deskripsi video.
Intinya adalah, ini merupakan zaman kemasan bagi balapan endurance dan Porsche yang mendapatkan kemenangan dari 1982 sampai 1987 dengan Porsche 956 dan 962 sebelum akhirnya diberhentikan oleh Jaguar dengan mobil Jaguar XJR9 di tahun 1988. Dan kemenangan ini akan gonta-ganti dengan selanjutnya dimenangkan oleh Sauber C9, kemudian Jaguar XJR9 lagi, Mazda 787B, dan Peugeot 905. Sejak 1953, 24 Hours of Le Mans merupakan bagian dari World Sports Car Championship atau WSC. Dan digunakannya peraturan grup C membuat tim yang ikutan semakin banyak pada 24 Hours of Le Mans. Tapi sejak diperkenalkannya perubahan peraturan di akhir 1991, di mana terdapat keharusan bagi mobil grup C untuk menggunakan mesin 3.5 liter yang digunakan di F1, terdapat banyak tim yang keluar dari grup C dan WSC. Karena jelas mesin ini terlalu mahal. Otomatis yang bersaing di 24 Hours of Le Mans juga berkurang, dengan yang tersisa tinggal Peugeot dan Toyota sebagai tim yang kompetitif. Karena hal tersebut, akhirnya di tahun 1993 diperbolehkan bagi mobil balap yang didasarkan pada model produksi atau sebutannya Le Mans Grand Touring 1 atau LMGT1 untuk mengikuti 24 Hours of Le Mans, beserta dengan dibuatnya kategori baru untuk nantinya menggantikan grup C yang disebut Le Mans Prototype atau LMP. Walaupun LMP merupakan kelas yang lebih cepat dan beberapa kemenangan diraih oleh mobil LMP seperti BMW V12 LMR dan Porsche WSC95, beberapa mobil LMGT1 ternyata bisa loh mendapatkan juara secara keseluruhan di Le Mans, seperti McLaren F1 GTR dan Porsche 911 GT1. Tahun 2000 sampai 2011 sederhananya merupakan dominasi yang hampir sepenuhnya dilakukan oleh Audi. Ditambah dengan belum adanya series balapan dunia yang menggantikan WSC yang ditutup di tahun 1992. Tapi akhirnya di tahun 2012 dibentuklah World Endurance Championship dan 24 Hours of Le Mans menjadi bagian dari ajang balapan endurance yang mendunia lagi sampai sekarang. Dengan berbagai masa dominan bagi tim tertentu, seperti yang dilakukan oleh Audi dengan Audi R18 e-tron Quattro dari tahun 2012 sampai 2014. Kemudian Porsche dengan Porsche 919 Hybrid di tahun 2015 sampai 2017. Kemudian Toyota dengan Toyota TS050 di tahun 2018 sampai 2020, yang dilanjuti sama Toyota GR010 yang awalnya orang kira bakal menang terus sampai tahun ini di Le Mans. Soalnya Toyota dominan banget di WEC dan Le Mans sejak 2018. Tapi di bulan Juli kemarin, Ferrari berhasil mematahkan juara Toyota yang berturut-turut dengan mobil Ferrari 499P. Ini juga menandakan kembalinya Ferrari sebagai juara Le Mans sejak kemenangan mereka terakhir di tahun 1965. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Kalau lo pada pengen video yang lebih mendetail menjelaskan berbagai kategori mobil yang ikutan, lo pada bisa klik video gue yang judulnya Berkenalan dengan WEC, yang gue bakal taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi video. Jadi gimana pendapat kalian tentang 24 Hours of Le Mans dan ulang tahunnya yang ke-100 ini? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.